Itu salah. Salahnya di mana? Nanti pupuk itu tidak berfungsi untuk tanaman ini. Itu sebenarnya salahnya. Ya memang sih yang rugi siapa ya? Teman-teman sendiri yang rugi karena pupuk itu mahal. Itu masalahnya ya. Halo sahabat petani mandiri. Nah, kali ini saya sedang berada di tanaman sawit yang sudah berusia 6 tahun pada hari ini ya. Nah, kali ini kita sedang melakukan kegiatan memupuk. Nah, ini hari jadwalnya kita menerapkan pupuk urea pada hari ini. Nah, kalau kita melakukan pemupukan sistem tunggal ya, nah tentu ada cara dan ada aturannya, ada jadwalnya juga. Nah, hari ini jadwalnya kita menggunakan pupuk urea ya, urea. Nah, jadi sebelumnya kita menebar pupuk yang namanya dolomit waktu itu urutannya. Nah, sebulan kemudian lalu kita menerapkan pupuk yang namanya RP, rock fosfat ya, ataupun TSP. Nah, sebulan berikutnya kita menerapkan urea. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan pada pemupukan pada tanaman ini maksudnya. Nah, setelah itu nanti KCL, habis KCL diselingin dengan borak. Nah, itu yang terakhir. Nah, borak kita lakukan 1 kali per tahun. Kalau usia sebesar ini kita cukup menerapkan dosis sebanyak 50 gram sampai 100 gram per pohon, per tanaman maksudnya. Nah, sedangkan dosis urea yang kita terapkan pada hari ini, kita sudah menggunakan dosis 1,2 kilo pada hari ini. Karena kita melakukan pemupukan menggunakan urea itu 2 kali per tahun ya, karena kalau saya menggunakan dosis 2,5 kilo untuk per pohon per tahunnya ya, 2,5 kilo. Nah, jadi sedangkan kita terapkan 2 kali berarti 1 kali terap 1,2 kilo, yang berikutnya 1,3 kilo. Nah, jadi seperti itu cara kita menerapkan pupuk urea pada tanaman ini. Nah, jujur saya akui kalau menggunakan pupuk tunggal itu, kalau menurut saya memang agak sedikit rumit dan harus kita mencatat jadwalnya supaya urutannya bisa tepat nantinya. Karena di pupuk tunggal itu, yang namanya pupuk tunggal, tanaman ini tidak bisa fokus hanya satu pupuk saja ya. Nah, karena dia membutuhkan yang namanya unsur hara sesuai kebutuhan dia. Kita tidak bisa ngotot. Bukan berarti urea terus. Tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ya tentu kita membutuhkan supaya bonggolnya besar, supaya tanaman tetap subur, hijau, supaya dia bisa berbuah banyak. Tentu banyak kebutuhan yang diperlukan tanaman ini. Nah, jadi pada hari ini saya akan tunjukin bagaimana cara menerapkan pupuk urea. Nah, kali ini kita menerapkan pupuk urea sistem tebar karena lahannya rata. Tapi jangan lupa sebelum melakukan pemupukan dibersihkan bagian piringnya dulu sebelum melakukan pemupukan. Ya kecuali rumput-rumput lunak seperti ini, rumput halus tidak masalah, asal jangan ada kayu ya, karena kalau ada kayu di sekitar piringan ini nanti dia akan bersaing dengan akar tanaman ini. Nah, bisa jadi nanti kayunya yang lebih subur daripada tanaman ini. Nah, jadi yang perlu kita pahamin waktu. Yang namanya urea itu kita perlu waktu. Yang lebih bagusnya kalau menurut saya lakukan di pagi hari, sepagi mungkin. Nah, kalau saya jangan melewati jam 10 ya, karena kalau udah lewat dari jam 10 itu otomatis cuaca sudah panas ya. Nah, nanti yang namanya pupuk urea ini gampang menguap ya, karena pupuk ini berbentuk seperti ini ya. Ini sudah sisa, yang lain tadi sudah saya terapkan, ini pun sudah saya terapkan tadi sebagian
karena sisa satu takar ini nanti akan saya tunjukin tutorialnya bagaimana cara melakukan pemupukan dengan cara ditebar. Nah, itu tadi. Jika teman-teman ingin melakukan pemupukan, tentu teman-teman perhatikan cuaca juga. Kalau hujan terlalu tinggi, misalnya tiap hari hujan terus, tentu nanti pupuk Anda akan sia-sia juga, terlalu cepat hanyut, dilunsurin oleh hujan. Kalau panas terlalu tinggi, tidak ada hujan, misalnya dalam 1 minggu tidak ada hujan, tentu pupuk ini tidak akan berguna juga untuk tanaman ini, karena pupuk ini butuh air ya, butuh kelembapan pada tanah ini, baru dia lebih mudah diserap tanaman ini. Nah, lebih pasnya misalnya dalam 1 minggu ada 3 kali hujan, itu akan lebih pas ya. Nah, jadi akan kita peragakan bagaimana cara memupuk jenis urea dengan cara ditebar. Nah, berikut akan saya peragakan. Ini cuma 1 takaran ya yang saya peragakan, karena tadi sudah kita terapkan di sekitarnya ya, pohon yang lainnya tadi sudah kita terapkan. Ini sisa 1 takaran untuk sebagai contoh supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara menerapkan dengan cara ditebar. Nah, kalau untuk usia yang seperti ini ya, sudah 6 tahun, lebih bagusnya teman-teman berdiri di sekitar pohonnya. Nah, kenapa harus berdiri di sekitar pohonnya? Supaya nanti tebarannya lebih bagus kalau menurut saya. Misalnya kalau teman-teman berdiri di luar piringan, maksudnya nanti tebarannya akan mengarah ke pohon tanaman ini, tentu tidak efisien ya, karena di situ kan kadar airnya agak sedikit. Nah, kalau misalnya teman-teman berdiri di pohon ya, karena ini kan udah bisa berdiri kita nih, karena usianya udah seperti ini, karena beda usia beda cara menerapkan pupuknya. Ingat, jangan salah itu, beda usia beda cara menerapnya, maksudnya jaraknya ya. Kalau semakin tinggi usianya semakin jauh jaraknya. Nah, sedangkan kita memakai jarak 2 meter paling jauh ya, 2 meter, karena ini pupuk urea. Paling dekat 1,5 meter. Nah, jadi seperti apa cara menerapkan pupuk ini supaya pas kira-kira 2 meternya ini ya, terkadang ada kira-kira juga, karena kita biasanya setiap melakukan kegiatan ini dengan cara buru-buru, cuma ada waktunya kira-kira ya. Cuma hati-hati juga, walaupun kira-kira jangan tebar sembarangan, karena pupuk ini mahal, tentu kita tebar dengan cara hati-hati. Nah, seperti apa cara menebarnya supaya tidak berlama-lama? Karena ini cuma satu ini ya, cangkir ini sisa 6 on. 6 onnya sudah saya tebar tadi di bagian belakang, karena tidak ada yang megang kamera, jadi agak sedikit sulit kita memberi gambaran yang sedetail-detailnya ya, tapi setidaknya teman-teman bisa paham setelah melihat cara ini. Nah, kita berdiri di sini ya, lalu kita pakai tangan saja. Ada baiknya pakai sarung tangan, karena bagi yang alergi ya, ini pupuk asin asam, nanti mengenai tangan, terkadang tangan bisa terkelupas ya, ini panas, bisa perih tangan. Nah, jadi kita tebar seperti ini. Nah ya, ini lebih pas ini kalau yang ingin melakukan pemupukan dengan cara ditebar. Nah, seperti ini ya, dia harus merata ya. Nah, seperti ini, tidak boleh bertumpuk ya, karena akar tanaman ini ya setahu saya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau usia sudah seperti ini sampai 3 meter pun masih ada akarnya, karena sudah saya buktikan, pernah saya cek di saat saya membersihkan piringan, biasanya ada nampak akar yang muncul dari tanaman ini. Nah, oke, untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditiru. Jika cara ini janggal menurut teman-teman, ya silahkan menggunakan cara lain, karena teknik pemupuk itu banyak cara ya, banyak cara, sistem itu, sistem ini. Kali ini kita menunjukkan sistem yang sangat mudah, gampang ditiru, asalkan
pupuknya diterapkan di sekeliling tanam ini. Jangan ditebar di dalam hutan. Berbeda lagi halnya dengan di perusahaan. Terkadang mereka menebarnya di rumpukan, ya, karena itu dosis mereka kan terlalu banyak. Nah, seperti itu yang sebenarnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semangat dan sukses untuk para sahabat petani mandiri.